sejumlah M baris. Nih, 1, 2, dan seterusnya hingga M. Sedangkan kolomnya 1, 2, dan seterusnya hingga N, ditambah 1. Jadi matriks eselon baris adalah matriks segitiga hasil OBE yang terbentuk dari matriks koefisien. Jadi matriks koefisien, masih ingat ya kemarin, dari matriks koefisien, kemudian ada matriks augmentasi. Nah, apabila kita lakukan OBE pada matriks koefisien maupun matriks augmentasi, sehingga menghasilkan matriks segitiga atas. Nah, matriks segitiga atas itu disebut sebagai matriks eselon baris. Kemudian, elemen atau unsur pertama pada matriks eselon baris tidak harus selalu bernilai 0. Nah, ini adalah contoh matriks eselon baris gitu ya. Jadi matriks yang sudah membentuk segitiga atas, matriks eselon baris. Dan perhatikan bahwa elemen pertamanya, jadi elemen pertama itu 3, jadi dia tidak harus selalu bernilai 0. Jadi, dan memang tidak bernilai 0 sebaiknya. Rank metrik. Jadi jika diketahui sejumlah M sistem linier, jadi sistem liniernya ada M buah atau sistem persamaan liniernya ada sebanyak 6 buah. Artinya sebanyak M buah. Artinya bahwa kalau misalnya sistem persamaan linier tersebut diubah menjadi bentuk matrik, maka terdapat M buah baris ya. Kemudian sistem persamaan linier tersebut memiliki sejumlah N variabel. Sejumlah N variabel artinya ada berapa variabel yang belum diketahui. Ada sejumlah N variabel yang belum diketahui. Jadi kalau misalnya ada X1, X2 berarti ada X1 dan seterusnya hingga Xn. Atau maksud lainnya, kalau misalnya sistem persamaan linier tersebut kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka bentuk matriks koefisiennya ya, ingat matriks koefisien bukan matriks augmentasi. Jadi matriks koefisiennya itu memiliki N buah kolom. Oke, maka bentuk umum matriks augmentasi, ini adalah matriks umum augmentasinya, jadi perhatikan bahwa koefisiennya ini, jadi dia memiliki N buah kolom ditambah 1 ini konstanta, jadi totalnya ada N tambah 1 kolom. Kemudian barisnya itu ada sejumlah M baris. Nih, 1, 2, dan seterusnya hingga M. Sedangkan kolomnya 1, 2, dan seterusnya hingga N. Ditambah 1 yang untuk konstantanya, karena dia sudah diubah menjadi dalam bentuk matriks augmentasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, R itu nilainya lebih kecil daripada M. Di mana R itu adalah jumlah baris yang bukan merupakan baris 0, karena ini ya, zona biru adalah 0, jadi ini zona biru, jadi ini elemen 0, kemudian 0, 0, dan seterusnya, di sini 0 semua, jadi ini merupakan baris 0 ya, karena semua elemennya 0. Nah, R itu adalah jumlah baris yang bukan merupakan baris 0. Jadi, kita bisa nyatakan bahwa rank metrik ini bernilai R. Rank matriksnya adalah R. Artinya, rank matriks itu berapa banyak jumlah baris yang bukan merupakan baris 0 pada matriks eselon baris. Itu salah satu cara untuk menentukan rank matriks atau definisi dari rank matriks. Oke, kemudian kombinasi linear. Nah, jadi sebuah vektor U dinamakan kombinasi linear dari beberapa vektor, misalnya dari vektor P1, kemudian ada V2, dan seterusnya hingga Vn. Jika vektor-vektor tersebut, maksudnya vektor-vektor ini ya, P1 hingga Vn, dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi U sama dengan, jadi U dikatakan kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan seterusnya hingga Vn, kalau misalnya antara vektor V dan vektor U bisa kita
tulis ke dalam hubungan seperti ini. Jadi U sama dengan K1 V1 ditambah seterusnya hingga Kn Vn. Di mana nilai K itu adalah bilangan skala real. Bilangan skala real itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, atau negatif juga boleh. 0 juga boleh. Ini kombinasi linear. Kemudian, misalkan S, ini jadi S anggota himpunannya tuh ada U1, U2, dan seterusnya hingga N. Jadi misalkan S ini adalah himpunan vektor di ruang vektor U. Jadi S ini himpunan vektor di ruang vektor U. Himpunan S dikatakan bebas linear. Jadi S itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bebas linear, yang kedua tidak bebas linear. S dikatakan bebas linear jika sistem persamaan linear homogen ini, sistem persamaan linear homogennya jadi K1 U1 yang tadi yang bentuk ini ya, di mana nilai U-nya sama dengan 0. Ini mempunyai satu solusi tunggal. Jadi nilai K1-nya 0, K2-nya 0, dan seterusnya hingga Kn sama dengan 0. Ini dia dikatakan bebas linear. Nah, kalau misalnya dia tidak bebas linear, jika solusinya lebih satu, artinya nilai K-nya itu tidak sama dengan 0. Itu artinya dia tidak bebas linear. Untuk nilai KI sama dengan 0 untuk tidak sama dengan 0 untuk suatu I.